Hai guys, welcome to Darwin ngomongin apa sih? Aku Abel. Aku Bunga. Aku Anissa. Jadi, hari ini kita bakal ngomongin Darwin. Kalian kalau dengar nama Charles Darwin, langsung kepikiran apa sih? Evolusi. Makhluk hidup? Nah, bener banget. Kalian pernah kepikiran gak sih, kenapa ukuran atau bentuk makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan yang dipelihara manusia itu bisa beda banget? Padahal katanya sih masih satu jenis. Iya sih, kayak misalnya tumbuhan atau hewan itu bentuknya bisa beda-beda banget gitu loh. Nah, itu adalah poin yang bakal kita bahas hari ini. Jadi, hal yang pertama banget yang harus kita perhatiin itu bukan tentang asal-usul makhluk hidupnya, tapi tentang variasinya. Variasi yang kelihatan signifikan di hewan atau tumbuhan yang dipelihara manusia. Jadi, kalau kita lihat di alam liar, hewan itu tuh punya ukuran yang relatif seragam, mulai dari ukuran, warna, bentuk, sampai struktur yang signifikan kelihatan banget bedanya. Nah, itu tuh nggak sekali dua kali doang kejadiannya, tapi konsisten terus terjadi pada setiap individu yang domestik. Berarti kondisi lingkungan hidup yang berbeda itu pengaruh ya? Seharusnya berpengaruh karena bukan karena mengubah bentuknya ya, tapi sebenarnya tuh yang lebih sensitif itu sistem reproduksinya. Nah, misalnya ada hewan atau tumbuhan, dia itu ada di dalam suatu habitat tapi nggak di habitat aslinya. Nah, itu bisa berpengaruh atau bisa berubah sistem reproduksinya, bisa terganggu juga. Jadi dia tuh akan muncul variasi yang keturunan berikutnya tuh yang bervariasi gitu. Jadi sebenarnya lingkungan tuh nggak mempengaruhi perubahan bentuk atau yang strukturnya, tapi sebenarnya sistem reproduksinya yang berpengaruh ke keturunan berikutnya. Tadi kalian sempat bilang kan kalau sistem reproduksi itu sangat sensitif atau yang paling sensitif gitu. Emang itu sepengaruh itu ya buat di tumbuhan? Nah, itu berpengaruh banget. Bahkan si Charles Darwin kan dia menekankan itu. Nah, bener banget guys. Jadi, menurut Charles Darwin, bagian tumbuhan yang paling sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungannya itu bukan di daun atau di batangnya, tapi di sistem reproduksinya. Sistem reproduksi itu bisa berupa serbuk sarinya yang kurang subur, atau ovumnya yang terganggu, atau pembentukan bijinya yang gagal. Padahal kalau dilihat secara kasat mata, tumbuhan itu tuh kelihatannya sehat aja. Nah, perubahan-perubahan kecil kayak gitu tuh, kayak kondisi tanah, kondisi suhu, dan air itu tuh berpengaruh banget. Terus gimana caranya variasi itu bisa bertahan? Sebenarnya poin pentingnya itu karena diwariskan. Kalau misalkan variasi satu individu nggak diwariskan, ya udah selesai sampai situ aja. Tapi kan kenyataannya setiap keturunan kan diwariskan, sifatnya itu kan diwariskan ke generasi selanjutnya kan. Nah, satu hal yang menarik itu kecenderungan itu ke bentuk leluhurnya. Nah, itu disebut dengan reversion. Nah, reversion tuh sebenarnya apa sih? Kok bisa sifat yang udah lama nggak kelihatan tiba-tiba muncul lagi? Reversion itu ini gak sih Bel? Kayak kecenderungan keturunan buat tunjukin ciri-ciri nenek moyangnya. Tapi walaupun ciri-ciri itu udah lama banget gak muncul di generasi sebelumnya. Kayak misalnya nih, suatu ras itu udah lama banget mengalami perubahan bentuk selama beberapa generasi. Tapi dalam kondisi tertentu atau saat disilangkan, dia itu muncul lagi tuh sifat yang lama. Berarti perubahan itu tuh kayak bertumpuk di atas dasar yang sama ya? Nah, benar, itu analoginya bagus. Perubahan itu nggak melulu merubah semua bentuknya. Misalkan kayak dia tuh seperti lapisan-lapisan ditambahkan dari waktu ke waktu, tapi dasar awalnya tetap ada. Nah, misalkan ada dua ras yang beda, terus mereka disilangkan. Nah, mereka pasti akan muncul lagi kan, pola warna, pola bentuk, pola karakter, tapi dasar awalnya masih ada gitu. Kalau soal pewarisan sifat, tapi sebenarnya pewarisan sifat itu seberapa penting sih di pembahasan kita ini? Nah, pewarisan itu penting karena pewarisan itu kuncinya. Kalau nggak ada pewarisan sifat, variasi sendiri tuh nggak bakal punya dampak jangka panjang. Bayangin deh, di satu populasi itu tuh pasti ada perbedaan kecil. Nah, kalau perbedaan kecil itu nggak diturunkan lagi ke generasi berikutnya,
maka variasi itu nggak bakal berkembang. Yang membuat variasi berkembang secara signifikan itu karena suatu perbedaan atau sifat itu dapat diwariskan. Makanya, keturunan itu selalu memiliki kemiripan dengan induknya. Nggak selalu sama persis, tapi cenderung memiliki kemiripan. Nah, contohnya nih, seekor hewan itu tuh punya ukuran tubuh yang lebih besar dari yang lainnya. Nah, jika sifat tersebut tuh diturunkan ke anaknya, maka generasi selanjutnya itu akan memiliki peluang yang lebih besar untuk memiliki ukuran tubuh yang lebih besar juga. Jadi, pewarisan itu tuh nggak menghilangkan perubahan kecil, tapi terus membawanya ke generasi selanjutnya. Berarti pewarisan itu kayak penghubung antar generasi gitu ya? Iya, bener banget. Jadi, pewarisan itu tuh kayak menghubungkan perubahan kecil dari satu generasi ke generasi berikutnya. Misalnya ya, variasi itu tuh bahan mentahnya, sedangkan pewarisan itu tuh cara gimana bahan itu tuh tetap ada dan bisa diproses ke generasi berikutnya. Dan yang menariknya, pewarisan itu tuh nggak cuma mewariskan pola bentuknya aja, tapi juga kecenderungan pola kemunculannya. Jadi pewarisan itu bisa bikin perubahan tetap bertahan. Tapi kalau reversion itu dia jadi bukti kalau emang awalnya memang satu. Bisa dibilang gitu, Bung. Jadi itu kalau misalnya pewarisan tuh dia menjelaskan bahwa kalau misalnya ada perubahan kecil nih, tapi dia tuh ke generasi berikutnya tuh masih bisa gitu loh, masih bisa berkembang. Sedangkan kalau misalnya reversion, dia dibalik perubahan yang besar, tapi jejak si asal usulnya itu masih tetap ada. Dan mereka berdua itu mau pewarisan atau reversion itu masih saling berkaitan. Jadi sebenarnya perubahan itu bukan sesuatu yang benar-benar memutus masa lalu ya? Iya, Bung, benar banget. Bahkan ya malahan perubahan itu di masa lalu itu selalu ada gitu bersamanya. Mungkin aja nggak terlihat. Dan itu juga yang menjadi pembahasan yang menarik di topik ini. Dan kita tuh jadi sadar bahwa ya setiap hari kita lihat ini mungkin ada sejarah di baliknya itu. Maksudnya balik lagi ke bentuk awal? Iya, benar banget. Jadi misalnya suatu ras ini udah punya bentuk yang cukup jauh dari ras aslinya, tapi begitu disilangkan lagi, sifat-sifat itu bisa muncul lagi. Sifat-sifat itu yaitu sifat yang memiliki kemiripan dengan nenek moyangnya. Hal itu tuh menunjukkan bahwa setiap tanaman atau tumbuhan atau hewan atau makhluk hidup yang sudah memiliki bentuk yang jauh dari nenek moyangnya itu tetap berasal dari satu sumber dan memiliki karakter nenek moyangnya di dalam organisme tersebut. Nah, benar banget, Nis. Tapi ya, Bung, aku penasaran deh, kenapa contoh merpati itu penting banget? Karena variasinya yang ekstrim kali ya. Misalnya nih, ada merpati yang paruhnya panjang, ada juga merpati yang paruhnya pendek. Nah, ada juga tuh merpati yang bulu ekornya tuh lebih tebal dari yang liar. Nah, bahkan ya, bentuk tengkoraknya pun berbeda. Kalau dilihat sekilas, itu kita bakal nyebutnya itu spesies yang berbeda, padahal itu spesies yang sama. Tapi nih ya, semua ras merpati kalau disilangkan itu bakal ngasilin keturunan yang subur. Nah, itu jadinya semua perbedaan itu atau perubahan itu nggak harus dari asalnya yang beda, mungkin bisa juga dari nenek moyangnya yang sama. Berarti sama juga masih bisa. Ya. Berarti ini udah masuk selection by man kan ya? Betul. Ini poin pentingnya nggak sih, Bung? Sebenarnya ya manusia tuh nggak dipendek variasi, tapi variasi itu udah ada secara alami di setiap populasinya. Misal hewan, itu dia di setiap populasi itu pasti ada yang lebih cepat, lebih besar, lebih cerah. Dan juga ke manusia nih, misalkan manusia tuh pasti akan memilih suatu individu yang menarik untuk dirinya, yang menguntungkan dan untuk diwariskan ke keturunannya itu. Nah, jadi kayak peternak yang milih domba bulunya paling tebal. Nah, di generasi selanjutnya, dia akan milih domba yang bulunya lebih tebal lagi dari generasi yang sebelumnya. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Memang sih, perubahannya akan terlihat kecil di awal. Tapi kalau dilakukan secara terus-menerus, itu akan menghasilkan perubahan yang besar dan sangat jelas dalam populasi. Itulah seleksi manusia. Berarti kan bukan dari satu perubahan besar,
Betul banget, justru dari perubahan kecil yang konsisten. Kalau suatu ras itu memiliki perubahan sedikit, itu tuh nggak bakal kelihatan banget. Tapi kalau perubahan itu tuh terus konsisten berjalan selama puluhan generasi, pasti bentuknya juga akan berbeda dari ras yang sebelumnya. Dan itu tuh dibuktikan oleh hewan dan tumbuhan domestik. Tadi kamu sempat bilang kan kalau ada seleksi yang nggak disadari juga. Iya, ada seleksi yang disengaja. Dia tuh ada orang yang ingin menciptakan ras baru dengan ciri tertentu. Terus mereka tuh mengawinkan dengan ya tujuan mereka itu. Nah, kamu kan tadi nanya ada seleksi yang tidak disengaja. Nah, itu tuh contohnya orang yang hanya mempertahankan populasi yang terbaik aja, tapi niat mereka tuh enggak memunculkan ras baru. Tapi tanpa sadar, perlakuan mereka itu tuh sudah mengarahkan pada perkembangan populasi ras baru juga. Jadi sebenarnya perubahan besar itu mungkin terjadi hanya karena proses sederhana yang diulang-ulang ya? Benar, itu poin utamanya nggak sih, Nis? Variasi yang kecil, pewaris, seleksi yang konsisten, itu jadi perubahan yang besar dalam jangka panjang. Dan itu tuh bukan asumsi doang, Bung, tapi tuh ada pengamatan yang nyata dari domestikasi. Kalau dipikir-pikir, ini kayak jadi fondasi yang besar banget ya. Iya, benar banget. Karena perubahan sebesar itu tuh bisa terjadi di bawah seleksi manusia, yang artinya bentuk makhluk hidup itu tuh nggak sepenuhnya tetap, tapi mereka bisa berubah pelan, bertahap, tapi nyata. Itu tuh kayak kita ngelihat kehidupan akhirnya. Kita kira tuh awalnya bentuknya tetap, tapi ternyata itu bisa juga hasil dari proses panjang yang konsisten. Awalnya sih cuma lihat variasi kecil, Terus, lihat pewarisan. Lalu lihat cara manusia memilih. dan akhirnya sadar kalau perubahan besar itu bukan mustahil. Tapi hasil dari perubahan kecil yang terus berjalan. Dan mungkin itu yang membuat pembahasan ini terasa dalam, karena kita sadar bahwa kehidupan itu dinamis.